Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Renungan Harian Gereja Masih Injili di Minahasa edisi 5 Juli 2023. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak akan pernah membiarkan kita sebagai domba-dombanya. Untuk itu mari kita mengawali hari ini dengan penuh keyakinan, tanpa rasa khawatir bahwa Dia akan terus menyertai, menjaga, menuntun kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun kita merasa bahwa kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, ingatlah, yakinlah bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan Dia yang akan menghilangkan segala rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Dan kita tidak akan lagi takut menghadapi hari esok. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat multimedia Gimim yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan pagi Gimim, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membuka kitab suci firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Roh Kudus-Mu hadir bagi kami di tempat ini, supaya firman-Mu bukan saja kami dengar, tapi boleh kami lakukan
dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu diberlakukan. Amin. Renungan pagi Gereja Masih Minahasa, Rabu 5 Juli 2023, terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika ia berada di dalam penjara. Hal yang menarik adalah sekalipun Rasul Paulus dipenjarakan, isi suratnya penuh dengan kata sukacita. Jika dibandingkan antara orang di dalam penjara dan orang di luar penjara, yang mana yang lebih bersukacita? Pasti yang di luar penjara. Jadi yang di luar penjara seharusnya menghibur mereka yang di dalam penjara. Akan tetapi, walaupun Paulus sedang berada di dalam penjara, ia mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah. Namun, hati-hati, kata Paulus, sukacita kita bisa digerogoti. Apa yang bisa menggerogoti sukacita Kristiani? Kekhawatiran. Kekhawatiran kita itu bisa membuat sukacita kita lambat laun bisa digerogoti. Oleh karena itu Paulus berbicara mengenai sukacita. Ia berbicara mengenai kebaikan hati. Kemudian ia sambung lagi dengan jangan khawatir. Saya baca sebuah buku yang mengatakan begini. Hanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah Anda sakit ataukah Anda sehat? Jika Anda sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda sakit, ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda akan sembuh ataukah Anda akan meninggal? Kalau Anda akan sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda akan meninggal, hanya ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda akan masuk surga ataukah masuk neraka? Jika Anda masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi jika Anda masuk neraka, sudah terlambat untuk khawatir. Jadi, mengapa harus khawatir? Akan tetapi, siapa di dunia ini yang tidak bisa merasa khawatir? Semua orang pasti khawatir. Untuk itu, Rasul Paulus memberikan resepnya kepada kita. Apa resepnya tentang kekhawatiran? Ayat 6 dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam diri kita ini timbul rasa khawatir, dan kekhawatiran itu manusiawi sekali. Sebagai pendeta, saya juga khawatir. Seberiman-imannya saya khawatir juga. Namun ada cara untuk mengatasi atau menguasai kekhawatiran itu. Yang pertama, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah, berdoa, berseru bagaimana Tuhan akan menambahkan kekuatan. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bukan hari ini saudara berseru, besok saudara berseteru, atau baru selesai berseru, sudah berseteru. Jika berseteru semakin besar, biarlah orang mau berseru kepada Tuhan, tetap tidak ada gunanya. Tapi ingat, kalau sudah berdoa dan bersyukur, janganlah khawatir tentang apapun juga. Apapun itu. Mungkin saat ini saudara khawatir karena kehilangan jabatan, kehilangan uang saudara, kehilangan gaji saudara, kehilangan tunjangan saudara. Tapi saat ini saya mau katakan, saudara tidak pernah kehilangan
pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tuhan berikan nafas cuma-cuma kepada kita. Coba kita tarik nafas itu. Hembuskan. Itu pemberian Tuhan cuma-cuma kepada kita. Untuk itu saudara, kalau dia memberikan cuma-cuma, maka jangan banyak bergaya. Selama masih berjaya, karena nafasmu itu hanya pemberian cuma-cuma. Tetapi teruslah berkarya. Hiduplah untuk jadi berkat bagi banyak orang. Selama saudara masih boleh berdoa dan bersyukur, itulah berkat yang Tuhan sediakan. Untuk itu, janganlah khawatir. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi kami selalu berseru, kami selalu berdoa, kami percaya kepadamu, ya Yesus Kristus, sumber hidup kami sekarang dan selamanya. Amin.